Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan belajar membuat aplikasi survei. Sebelum kita masuk ke Builder seperti biasa, saya akan tunjukkan dulu konsep dari aplikasi yang akan dikembangkan. Nama aplikasi yang akan kita buat yaitu My Survey. Kemudian kita akan memuat setidaknya 6 modul. Kemudian nanti 6 modul ini kita kunci menggunakan padlock. Menu yang pertama yaitu survei, di mana nanti di survei ini kita akan menggunakan folder V2. Kemudian di dalam folder V2 kita akan buat folder dan subfolder, kemudian kontennya. Subfolder tersebut kita jadikan kategori. Jadi nanti di kategori ini kita isikan misalnya kategori pelayanan publik misalnya. Kemudian nanti di dalam pelayanan publik ini kita memiliki beberapa survei. Nah, surveinya sendiri nanti kita akan gunakan form V2 atau gunakan modul survei. Kemudian yang kedua ada menu kontak. Kita akan muat informasi mengenai aplikasi, kemudian akun media sosial dari company yang membuat aplikasi ini, kemudian informasi kontak seperti nomor HP dan email. Kemudian yang ketiga nanti ada menu notifikasi, kita gunakan push notification. Kemudian menu berikutnya ada my account. Kemudian yang berikutnya kita gunakan chat. Nah, fasilitas chat ini kita ambil dari attendance, karena modul inbox sebetulnya bisa digunakan, cuma karena modul inboxnya belum bisa, jadi kita akali dengan attendance saja. Kemudian menu yang berikutnya ada feed. Nah, feed ini tempat user-user mengirim postingan atau feedback terkait dari konten ataupun aplikasi yang dibuat ini. Nah, ini nanti kita gunakan social wall, tapi kita batasi hanya post yang ditampilkan, kemudian galeri, account, dan postingan baru atau new post. Kemudian menu selanjutnya ada layanan lainnya. Nah, layanan lainnya ini kita isi dengan artikel-artikel yang berkaitan dengan aplikasi ini. Nah, sumber artikelnya di contoh aplikasi ini saya ambil dari website. Websitenya dibangun menggunakan WordPress. Oke, seperti ini konsep dasarnya. Selanjutnya saya akan tunjukkan dulu model aplikasi yang sudah jadi. Oke, aplikasinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian atas ada slider, kemudian di bagian ini ada 6 pertama ini kita buat desainnya seperti ini, kemudian menu ke-7 dan seterusnya ini kita buat desainnya seperti ini. Sesuai dengan konsep kita tadi di bagian survei ini, kita bisa lihat di dalam survei ini ada kategori. Misalnya di sini saya buat kategori kepuasan pelanggan. Nah, di kategori kepuasan pelanggan ini ada isi kuesionernya atau surveinya. Jadi nanti survei ini kita menggunakan form V2 atau langsung menggunakan survei. Kita bisa lihat yang ini. Nah, ini menggunakan form V2 di mana nanti modelnya seperti ini. Kemudian di sini juga sama. Ini juga kategori. Nah, ini menggunakan form juga. Terus yang ini menggunakan survei. Jadi survei itu model tampilannya seperti ini. Modelnya scroll ke samping. Ketika kita klik next, baru muncul pertanyaan berikutnya. Kemudian setelah survei ini kita ada kontak. Nah, di kontak ini kita menggunakan modul kontak tadi, tapi nanti tampilannya dibuat seperti ini. Kemudian ada notifikasi. Seperti biasa kita menggunakan push notification. Kemudian ada account. Nah, account ini kita buat tampilannya seperti ini. Kemudian ada chat.
Ini adalah modul attendance, di mana kita hanya menggunakan fitur chat dari attendance saja. Nah, chat ini gunanya untuk user dengan admin. Jadi kalau seandainya si user ingin bertanya sesuatu mengenai aplikasi atau mengenai informasi di dalam aplikasi ini, bisa langsung chat. Kemudian menu selanjutnya ada feeds. Nah, feeds ini kita gunakan social wall tadi. Di bagian depan seperti biasa kita buat seperti ini. Kemudian yang kita tampilkan ada bagian postingan dari user ini, kemudian ada foto-foto, kemudian ada akun. Selanjutnya ini ada buat postingan baru. Selanjutnya di layanan lainnya ini kita gunakan WordPress. Kalau seandainya teman-teman menggunakan modul lain atau fitur lain, kemungkinan nanti tampilan yang di bagian depan sini yang sama, kemudian isinya bisa teman-teman sesuaikan lagi. Karena ini CSS-nya saya buat khusus untuk WordPress, postingan yang dibuat di dalam WordPress tidak menggunakan gambar, dia hasilnya seperti ini. Kita bisa cek, nah ini yang menggunakan gambar. Kalau seandainya diklik, dia akan diarahkan ke sini isi dari postingannya. Nah, kenapa warna merah begini? Ini bawaan dari tulisan di dalam WordPress-nya. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini sesuai dengan yang kita buat di WordPress. Oke teman-teman, seperti ini kurang lebih tampilan dari aplikasinya. Sekarang kita masuk ke Builder. Setelah teman-teman masuk ke editor, ini saya sudah beri nama My Survey aplikasinya. Silakan teman-teman buat baru saja dengan nama yang lain sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di menu desain ini saya gunakan template blank, ini ya, aktif di blank. Kemudian layoutnya saya gunakan layout 4. Kalau seandainya teman-teman buat baru, pastikan menggunakan template blank supaya warna-warnanya itu ikut sesuai dengan yang dibuat di sini atau yang diterapkan di CSS. Jadi kalau seandainya sekarang teman-teman mau terapkan CSS dari aplikasi ini ke aplikasi yang sudah teman-teman buat yang tidak menggunakan template blank, kemungkinan warna-warnanya juga tidak sama. Jadi saran saya, gunakan template blank, kemudian pilih layout 4. Kemudian layout 4 ini kita aktifkan slidernya di bagian atas, kemudian di bagian slider optionsnya ini settingannya usahakan seperti ini. Kemudian silakan teman-teman tambahkan gambar. Selanjutnya, karena ini aplikasi untuk demo saja, jadi di bagian homepage saya tidak ubah. Kalau seandainya teman-teman mau ubah, silakan ikuti ukuran gambar yang diminta di sini. Kemudian klik di bagian change your homepage untuk ganti gambar. Kemudian di bagian localization setting ini di bagian mata uang saya biarkan default saja. Kemudian yang lokasi juga sama. Selanjutnya yang ke bawah-bawah ini biarkan seperti ini saja, biarkan default. Kemudian setelah di bagian desain selesai, kita masuk ke bagian colors. Nah, di bagian colors ini sangat penting juga, di mana sebagian besar warna yang dimuat di dalam aplikasi ini dibuat menggunakan CSS. Jadi teman-teman pastikan juga ikuti settingannya di bagian sini. Seperti biasa, di bagian bordernya ini semua item ini saya buat transparan seperti ini. Teman-teman silakan klik, kemudian geser ini ke bawah supaya transparan sampai di bagian list ini. Kemudian di bagian warna background ini kita set putih. Selanjutnya untuk teks bagian sini ini kita ubah jadi hitam. Untuk bagian header, ini header kita tidak pentingkan karena ini kita hilangkan di setiap modul.
Kemudian warna gambar juga, ini kita menggunakan icon yang dibuat menjadi warna hitam, jadi ini tidak berfungsi. Itu saja untuk bagian colors. Selanjutnya di bagian fitur. Nah, di bagian fitur ini adalah list dari modul yang kita gunakan. Di bagian pertama ada padlock. Model settingannya seperti ini, jadi kita cuma aktifkan yang account. Kemudian di bagian sini ini harus ditambahkan ya teks untuk kasih tahu ke user. Kemudian di bagian ini dipilih yes. Kemudian di bagian option kuncinya ini kita pilih yes juga. Selanjutnya nanti teman-teman save. Nah, di bagian sini karena kita tidak ingin padlock ini tampil di menu, jadi di bagian sini kita matikan, kecuali yang publicity-nya. Nah, modelnya nanti kita bisa lihat di sini. Ini saya logout dulu ya. Tampilannya seperti ini yang untuk padlock. Kemudian selanjutnya di bagian login ini kita lewati saja, langsung ke my account. Nah, di bagian my account ini kita ubah namanya, kemudian tambahkan gambarnya. Ini penting. Kemudian di bagian settingnya ini kita pilih model desainnya list. Kemudian di bagian sini kita izinkan user supaya bisa registrasi mandiri. Kemudian di bagian ini ke bawah ini tidak dicentang, jadi biarkan seperti ini saja. Kemudian di bagian account ini sendiri juga sudah dibuat CSS nya, jadi nanti kalau teman-teman login misalnya yang ini, nah tampilannya seperti ini. Ini untuk bagian loginnya. Kemudian ini untuk bagian lupa kata sandinya, ini untuk bagian buat akun baru. Nah, misalnya saya login. Oke, setelah login dia masuk ke sini. Selanjutnya menu survei. Oke, survei ini silakan teman-teman juga tambahkan gambarnya, kemudian ganti namanya. Nah, di bagian sini, di bagian manage folder ini, nah di sini saya kasih judulnya survei kategori. Kemudian di dalam kategorinya ini kita isi 2 buah kategori atau sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, untuk buatnya silakan teman-teman klik di tanda plus, kemudian nanti sesuaikan. Nah, di bagian kepuasan pelanggan ini misalnya kita klik. Nah, teman-teman perlu perhatikan settingannya di sini. Perhatikan di bagian title ini diisi, subtitlenya tidak, jadi ini kosong, supaya nanti tampilannya juga persis seperti yang saya demokan ini. Kemudian di bagian layoutnya ini biasanya itu terpilih yang inherit global layout. Nah, ini diubah jadi layout 1 supaya tampilnya list ke bawah seperti ini. Oke. Kemudian di bagian show covernya ini dicentang, subtitlenya juga dicentang. Nah, di bagian sini ini gambarnya, gambar yang di bagian dalam sini nanti ini dihilangkan. Biasanya by default dari modul folder sini ini ada, tapi kita hilangkan. Nah, yang perlu teman-teman isi adalah yang thumbnail 512 x 512 ini. Ini supaya di bagian sini muncul. Jadi yang perlu teman-teman isi di bagian thumbnailnya yang 512. Sedangkan yang covernya ini sekalipun teman-teman isi nanti, tapi di bagian sini tidak akan tampil karena kita hilangkan menggunakan CSS. Itu untuk settingan di dalam subfoldernya, sama juga dengan yang di bawah. Ini juga sama. Kemudian untuk settingan umum dari folder ini, teman-teman bisa masuk ke bagian setting. Kemudian tiga-tiganya ini dicentang. Kemudian di bagian desainnya, nah untuk keseluruhannya ini kita gunakan layout 1 juga. Layout 1 ini tampilan untuk yang di luar, yang keseluruhan dari folder ini. Sedangkan layout 1 yang di bagian sini, misalnya, sorry ya, ini harus pilih layout 1.
Nah, layout satu yang di bagian sini gunanya untuk yang di dalam sini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman harus ikuti. Itu untuk survei atau yang folder V2. Sekarang kontak. Nah, untuk kontak kita bisa masuk ke bagian desainnya. Di bagian settingnya ini kita gunakan card. Kemudian di bagian kontaknya di bagian depan ini kita isi namanya, kemudian covernya juga diisi, alamatnya diisi, centang ini, kemudian deskripsinya juga diisi. Nah, ini semua diisi juga. Setelah itu nanti di save, dan nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah menggunakan CSS. Silakan teman-teman ikuti saja settingan. Nah, settingannya ini tidak boleh ada yang tidak diisi, karena nanti kalau seandainya ada yang tidak diisi di bagian sini, kemungkinan tampilannya rusak atau tidak seperti ini. Berikutnya ini ada notifikasi. Nah, untuk notifikasi ini, karena ini belum di-generate, jadi ini belum bisa kirim notifikasi, tapi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. My account tadi sudah, selanjutnya yang chat attendance. Nah, untuk settingan chat attendance tidak terlalu dipentingkan. Teman-teman mau setting apa saja di sini terserah, karena yang kita gunakan hanya chatnya saja. Di bagian message-nya ini hanya ini yang kita manfaatkan dari attendance. Yang lain-lain ini teman-teman boleh ikuti, boleh tidak. Yang jelas di sini kita hanya manfaatkan fitur chatnya saja. Kemudian supaya tulisan holiday today ini tidak muncul, teman-teman bisa setting di bagian hari kerjanya ini. Jadi ini karena settingannya di setiap hari ini holiday, jadi makanya muncul seperti ini. Ini alamatnya otomatis di fetch setelah kita menambahkan API Maps ya. Itu saja yang di bagian chat ini atau yang di bagian attendance. Selanjutnya di bagian feeds. Di sini ini saya sudah buat beberapa postingan. Kita bisa lihat dulu di bagian settingnya. Nah, ini di bagian settingnya ini silakan diisi emailnya dari admin. Kemudian jarak untuk deteksi teman di sekitar ini tidak terlalu penting. Teman-teman cukup isi saja, tapi nanti kita tidak manfaatkan karena kita hanya pakai beberapa saja di sini. Nah, di desainnya ini kita gunakan model list, kemudian panjang tulisan ini 200 karakter. Setelah itu nanti muncul tulisan show more, show less. Kemudian di bagian sharingnya ini kita hidupkan juga. Nah, posisinya nanti kita pilih yang inside contextual menu ini kita pilih. Kemudian moderasi untuk postingannya. Jadi setiap kali user melakukan posting, entah itu artikel atau foto, ini harus disetujui dulu. Sama seperti ini sekarang. Ini menunggu persetujuan dari admin. Ini artinya artikelnya ada satu yang statusnya menunggu persetujuan. Di bagian fiturnya ini, karena kita hanya ingin memanfaatkan beberapa, jadi di sini saya cuma centang yang galeri sampai di bagian user comment. Kemudian untuk tampilan fotonya yang ini posisinya setelah teks yang ini. Kemudian modenya ini saya gunakan thumbnail saja. Kalau seandainya teman-teman gunakan slider, silakan pilih. Jadi nanti gambarnya ini otomatis berpindah-pindah. Kemudian di bagian gambarnya ini hanya diperbolehkan 2 saja. Jadi user hanya boleh upload 2 gambar. Kemudian di bagian custom iconnya ini saya isi, tapi warnanya putih. Jadi silakan teman-teman gunakan custom icon atau gunakan yang defaultnya juga boleh. Oke, itu saja untuk di bagian settingan feeds ini atau social wall.
kita bisa lihat yang di bagian awaiting approval ini. Nah, ini ada postingan yang menunggu persetujuan. Kita bisa klik approve, kemudian ikuti instruksi selanjutnya. Jadi otomatis nanti ini muncul, ini gambar saja, tidak ada teksnya. Kemudian di bagian desainnya ini kosong, jadi ini kita tidak perlu isi. Kemudian untuk postnya sendiri sama saja, ini tinggal teman-teman klik tanda plus, kemudian isi judulnya apa, kemudian publicationnya silakan teman-teman isi di sini. Kalau seandainya postingannya terjadwal, teman-teman bisa centang di sini, kemudian tentukan tanggalnya di sini, tanggal kapan ini di upload atau di post. Kemudian body postingannya isi di sini, kemudian gambarnya dipilih di bagian sini. Oke, itu untuk yang bagian feed sini. Selanjutnya di bagian WordPress. Oke, di bagian WordPress ini, di bagian settingnya ini tidak diganggu ya, biarkan seperti ini saja. Kemudian desain juga sama, kita langsung isi saja di sini. Di bagian sini ini silakan diisi, kemudian di bagian sini ini ikuti saja title dengan subtitlenya ini. Kemudian ini juga dicentang, ini silakan teman-teman isi bagian loginnya, kemudian kata sandinya juga sama. Selanjutnya nanti ini otomatis muncul setelah webnya ditambahkan. Atau settingan detail dari WordPress ini silakan teman-teman cek saja. Jadi semua modul yang saya gunakan di sini sudah ada pembahasan setiap modulnya. Jadi teman-teman silakan cari tahu cara setting dari modul WordPress ini. Ini saya tidak terlalu detailkan karena ini hanya kebutuhan demo saja. Itu saja untuk yang bagian WordPress. Yang kedua juga sama. Nah, karena di sini saya belum isi, jadi silakan teman-teman sesuaikan saja nanti isi yang perlu diisi. Itu untuk bagian ini. Yang menu-menu ini sudah selesai. Setelah teman-teman tambahkan nanti, selanjutnya kita kembali ke menu colors. Kemudian di bagian colors ini kita cek ke bagian paling bawah, tempat untuk kita taruh CSS-nya. Oke, ini CSS-nya teman-teman bisa dapatkan di member area teman-teman masing-masing. Nah, untuk CSS-nya silakan teman-teman copy, kemudian paste ke text editor. Nah, di sini saya punya CSS-nya sekarang. Ini juga saya tidak akan jelaskan secara detail, tapi yang jelas kalau seandainya teman-teman ingin ubah warna aplikasinya, ini silakan diubah. Yang perlu teman-teman ubah yang bagian kode hex dari warnanya saja, sedangkan variabel warnanya jangan pernah diubah. Variabel-variabel ini kita panggil di setiap properti seperti ini. Jadi kalau seandainya yang di atas ini sudah berubah, maka di bawah ini nanti otomatis tidak dikenali dan pasti error ketika digunakan di editor. Begitu juga dengan yang ini. Untuk tahu gambar background ini, teman-teman silakan copy URL-nya saja, kemudian paste di browser. Ini saya buka menggunakan, nah ini ya untuk gambar yang ini. Jadi nanti silakan cari tahu saja gambar-gambar apa saja yang dipakai. Caranya seperti itu tadi, teman-teman copy paste ke browser, kemudian enter. Begitu juga dengan warna yang lain. Ini beberapa yang saya tidak buat variabel, jadi teman-teman silakan ganti manual saja di bagian sini. Cari tahu ini gambar di mana, kemudian nanti teman-teman ganti. Begitu juga dengan teks-teksnya, yang custom text ini silakan teman-teman ganti. Ini karena banyak, jadi saya tidak terlalu detailkan ya. Silakan teman-teman paste saja. Yang penting settingan di aplikasinya tadi, di setiap modulnya sudah sesuai. Oke, itu saja untuk aplikasi ini. Silakan teman-teman ekspor, sesuaikan saja dengan kebutuhan. Selamat mencoba, semoga berhasil.